Pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Media Tutorial. Dan kita sekarang menginjak ke part yang keempat. Di part 3 tadi kita sudah membuat komponen-komponennya seperti ini. Ada nilai, kemudian juga ada contoh soal, yang mana dalam part sebelumnya ini bukan contoh soal tapi kuis ya. Sekarang saya ganti contoh soal saja. Juga ada yang namanya loading icon dan juga beberapa tombol kita. Nah, sekarang di part yang ketiga tadi kita sudah sampai pada jarak icon benar salah ini ya. Kemudian berikutnya kita akan mengetikkan kode seperti ini. Ini ya kode kita, bisa Anda lihat. Kita membuat loader merupakan URL loader, new URL loader, new URL request, dan kita mengambil dari kuis evaluasi.php yang kemarin pada tutorial pertama sudah kita buat, dan kita memanggil function getActionGenerateXML. Dalam hal ini kita akan mengenerate XML, dan kemudian kita menuliskan loader at event listener event complete XML downloaded. Jadi apabila setelah kita selesai memanggil kuis evaluasi dengan action generate XML, maka nanti kita akan memanggil function XML downloaded. Dan apa sih sebetulnya ini ya? Ini hasilnya apa sih hasilnya? Nah, kita akan coba untuk mengcopy, kemudian melihat di sini, kita pastekan, terus kemudian kita enter, dan kemudian kita akan klik kanan view source. Nah, inilah XML kita nanti yang kita generate dari database. Anda bisa lihat di sini kita soal ada number urutan ya, 1, 2, 3 dan seterusnya hingga 5, sekaligus ada pertanyaan dan jawabannya. Kita akan close XML ini dan kembali ke action script kita. Tadi kita sudah sampai pada ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat function XML downloaded, di mana function XML downloaded ini akan dieksekusi setelah kita berhasil meloading kuis evaluasi generate XML. Kita akan mengetikkan kode seperti ini, cukup panjang. Function XML downloaded merupakan seperti ini fungsinya. Nah, di sini kita membuat variable XML data merupakan sebuah XML, new XML, event target data. Event ini merupakan event ini ya, dan kemudian event target data itu maksudnya hasil keluaran dari generate XML dari kuis evaluasi tadi. Dan hasil keluaran itu kan tadi sudah kita lihat merupakan file XML tadi ya, ada nomor urut, ada pertanyaan, dan ada jawaban yang baru saja kita view source tadi. Kemudian untuk berikutnya saya membuat variable text format. Ini merupakan text format. Saya membuat new text format merupakan Arial dengan font size-nya 24. Dan kemudian saya membuat variable radio format sama ya. Bedanya hanya font size-nya 18. Jadi nanti di sini lebih kecil begitu. Saya membuat variabel jarak pertanyaan merupakan integer 20 pixel dengan jarak pertanyaan dengan batas atas dari scroll pane nanti untuk Y, dan kemudian untuk X-nya ini juga merupakan jarak pertanyaan dengan batas kiri dari scroll pane. Kemudian saya membuat variabel radio button group merupakan radio button group, dan variabel radio button merupakan radio button. Kemudian kode berikutnya kita mengetikkan seperti ini. Nah, ini merupakan kode kita yang berikutnya. Ada yang kelupaan tadi, ada total pertanyaan merupakan XML data number length. Sedangkan untuk XML data itu sendiri kan merupakan event target data. Sehingga XML data itu adalah ini ya, ini merupakan XML data kita. Anda bisa lihat ini ya XML data kita. Terus kemudian tadi di kode di sana ada yang namanya number length. Jadi nanti adalah ini ya, number 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi nanti number length-nya adalah 5 ya, karena di sini number length-nya cuma 5. Kemudian kita membuat sebuah looping for each variable soal XML merupakan XML. Jadi di sini kita membuat variable baru soal XML in di dalam XML data number. Jadi bila kita membuat soal XML ini ada di dalam XML number, jadi nanti ada di dalam ini ya, maka di sini untuk variable i-nya adalah plus, variable j-nya adalah 0. Ini merupakan bantuan aja untuk looping.
dan masih di dalam looping ya. Kemudian di sini saya membuat radio button groupnya adalah new radio button group question ditambah i, biar kita nanti bisa membuat sebuah grup untuk masing-masing for each ya. Kemudian radio button group add event listener, event change, update user answer. Jadi nanti setiap radio group dari masing-masing for each ini nanti akan kita berikan fungsi update user answer. Dan kemudian saya membuat variabel pertanyaan teks merupakan text field, new text field. Kemudian pertanyaan teks tadi saya berikan formatnya adalah text format. Pertanyaan teks tadi untuk X-nya adalah jarak pertanyaan X. Untuk Y adalah jarak pertanyaan Y. Kemudian pertanyaan teks saya berikan labelnya 600 dan multi-line-nya adalah true. Kemudian untuk word wrap-nya adalah true. Dan setelah itu untuk pertanyaan teks ini saya masukkan ke dalam soal MC. Soal MC tadi sudah kita bahas di awal ya. Apa sih soal MC itu? Nah ini dia, merupakan movie clip soal container yang ditambahkan ke dalam stick. Jadi soal MC setelah ditambahkan ke dalam stick, maka di sini kita tambahkan pertanyaan teks seperti itu ya. Dan ini pun masih dalam proses looping. Jadi dalam proses for each XML data number. Kemudian untuk berikutnya kita mengetikkan kode seperti ini. Nah, ini adalah kode kita berikutnya ya. Nah, di sini untuk pertanyaan teksnya berisikan soal XML atribut urutan ya. Soal XML atribut urutan. Maksudnya tadi bisa kita lihat soal XML atribut urutan. Padahal soal XML itu adalah soal number. Jadi bila tadi di script ada soal XML atribut urutan, berarti urutan ini nilai dari urutan adalah 1. Dan setelah itu ditambahkan titik dan kemudian ada spasi, terus soal XML pertanyaan atribut teks. Jadi nanti soal XML pertanyaan nilai dari atribut teks, dan nilai dari atribut teks adalah ini. Begitu ya. Jadi ini merupakan pertanyaan pertama. Dan bagaimana nanti pertanyaan untuk yang lainnya? Ya tentu saja nanti akan di-generate secara otomatis karena kita membuat fungsi script ini di dalam looping for each ini. Jadi nanti baik nomor 1, nomor 2, 3 dan sebagainya akan di-generate. Dan setelah itu di sini adalah jawaban user, yang mana jawaban user ini merupakan array. Tadi di awal kan ada array. Jawaban user merupakan array. Nah, kemudian kita kembali ke bawah. Array push maksudnya memasukkan ke dalam array. Jadi di sini ada radio button group name, radio button group name. Jadi nanti name-nya adalah ini ya. Ditambahkan sama dengan radio button group selected data. Ini nanti untuk jawaban user. Jadi nanti apabila user menseleksi sebuah radio button, misalnya di sini di demo kita. Nah, di sini misalnya sebagai contoh, saya mengklik salah satu option misalnya Bangkok, maka di sini kita mengklik seperti ini nanti akan mengenerate seperti ini tadi sebuah jawaban array user. Nanti ada radio button group name ditambahkan sama dengan ditambahkan jawaban yang kita pilih dimasukkan ke dalam array jawaban user. Nanti akan dimasukkan ke dalam ini ya. Kemudian setelah itu ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar ini isinya nanti adalah radio button group name soal XML atribut benar. Jadi nanti isinya nanti ada question 1, 2, 3, kemudian ditambahkan sama dengan, dan jawaban yang benar adalah sesuai dengan yang tadi. Ada C, ada A, ada I, ada D dan sebagainya. Kemudian berikutnya di sini jarak ikon benar salah push ya, memasukkan ini tadi kan array. Nah, kemudian dimasukkan question I, radio button group tadi ditambahkan sama dengan pertanyaan teks .y. Jadi nanti isinya bisa 20 ditambah 30, 50 ditambah 30, 80 dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada variabel jarak radio Y, merupakan integer dari jarak pertanyaan Y ditambah 30. Jadi jarak pertanyaan Y ditambah 30. Jarak pertanyaan
ini ditambahkan 30, nanti jadinya ini juga tambah lagi dan sebagainya. Pokoknya masih dalam proses for each looping ini kan looping ya. Kemudian masih di dalam looping kita akan mengetikkan kode seperti ini. Di sini di dalam looping kita membuat looping lagi untuk jawaban. Tadi kan looping kita merupakan looping untuk pertanyaan. Jadi pertanyaan ini, kemudian ini dan sebagainya ada di dalam proses looping. Nah, setelah itu, kemudian di dalam looping, untuk setiap looping kita mengenerate lagi ada jawaban. Jadi jawaban ini merupakan looping juga. For each variable, kita membuat variable baru. Jawaban XML merupakan XML di dalam soal XML jawaban. Jadi di dalam soal XML jawaban, di dalam ini ya, maka J++ ini merupakan bantuan untuk looping kita J++. Nah, kemudian saya membuat radio button. Tadi kan untuk pertanyaan kan ada radio button group. Sekarang radio button new radio button group, radio button style seperti ini. Stylenya merupakan radio format dan sekaligus radio button label. Labelnya adalah jawaban XML, atribut pilihan ya. Pilihannya tadi kan ABC. Ya, atribut pilihan kan ada nilai A, ada nilai B, ada nilai C dan sebagainya hingga E. Kemudian ditambahkan titik, ditambahkan jawaban XML atribut teks. Jadi ditambahkan titik ini ya, tambahkan jawaban XML atribut teks. Kemudian di sini untuk radio button value-nya merupakan jawaban XML atribut pilihan. Value-nya bila jawaban XML atribut selected sama dengan true, maka radio button selected sama dengan true. Tetapi di sini belum kita gunakan ya. Ini belum kita gunakan karena kita tidak membutuhkannya. Intinya di sini bila ada atribut selected ya, misalnya tadi di sini ada jawaban pilihan B, di sini ada selected sama dengan true, maka nanti otomatis tanpa kita klik, maka nanti untuk default jawabannya adalah misalnya C atau B, pokoknya ini kan selected begitu ya. Nah, kemudian untuk kode berikutnya, radio button X merupakan jarak radio button X. Jadi jarak radio button X ya, X dengan ini. Kemudian radio button Y, jarak radio button Y. Radio button width ya 500. Jadi lebarnya 500. Kemudian di dalam soal MC tadi, maka di dalam for each ini dalam looping, setiap radio button akan dimasukkan ke dalam soal MC. Kembali ke sini, jarak radio ditambahkan 30, berarti nanti setiap radio button, misalnya ini ditambahkan 30, sisipkan ini, tambahkan 30, sisipkan ini, tambahkan 30, sisipkan ini, dan sebagainya nanti ya. Kemudian di sini untuk jarak pertanyaannya ditambah 200. Ini masih dalam proses looping ini ya. Jadi nanti jarak pertanyaan ditambahkan 200. Ini tambahkan 200, jadinya seperti ini. Tambahkan 200 lagi, maka akan nempel di sini pertanyaan ketiga dan sebagainya. Gampang dimengerti ya. Nah, kemudian kita akan mengetikkan kode berikutnya di sini. Nah, loading icon visible false. Jadi setelah semua terloading, setelah looping ini semuanya jalan dengan sempurna, setelah semuanya ini ada ya, baik pertanyaan ke-1 jawaban, pertanyaan kedua jawaban, semuanya ada, maka ikon loading yang di sini tadi akan di unvisible, jadi nanti dihilangkan atau disembunyikan. Dan kemudian setelah itu di sini tadi ada scroll bin source soal MC. Jadi setelah pertanyaan dan jawaban dimasukkan ke dalam soal MC ya, dimasukkan dalam soal MC dengan fungsi add child, maka soal MC ini pun akan dijadikan source untuk scroll bin. Jadi scroll bin kita tadi ya, scroll bin kita tadi ini
source-nya adalah pertanyaan jawaban ini ya. Kemudian itu tadi adalah fungsi untuk XML downloaded. Jadi setelah kita mendownload kuis evaluasi PHP, maka akan dipanggil fungsi XML downloaded yang intinya di sini mengenerate pertanyaan jawaban, kemudian memasukkannya ke dalam sebuah klip, dan kemudian klip ini pun menjadi source untuk scroll pin ini. Kemudian untuk fungsi berikutnya tadi di sini ada saat radio button group diklik ya event change, maka akan memanggil function update user answer. Nah, jadi di sini kita akan membuat fungsi update user answer dengan mengetikkan seperti ini. Simpel sekali fungsi kita. Intinya di sini kita membuat variabel baru namanya variabel rbg. Kemudian variabel rbg ini merupakan radio button group yang mana merupakan event target as radio button group. Bila rbg selected data tidak sama dengan 0, berarti bila radio button group ini diseleksi oleh seseorang, berarti kan tidak sama dengan 0. Maka kan membuat sebuah string seperti ini, rbg name-nya nanti ada question 1, 2, 3 ditambahkan tanda sama dengan, ditambahkan rbg selected data. Jadi tambahkan data yang diseleksi dimasukkan ke dalam jawaban user, else maka no value specified. Seperti itu, gampang ya. Nah, sekarang kita akan mempreviewnya dengan ctrl enter. Silahkan Anda perhatikan ctrl enter. Kita tunggu sampai proses loading kuisnya selesai. Anda bisa lihat ini merupakan kuis kita, daftar kuis yang ada di dalam database. Setelah loading semua XML selesai, dimasukkan ke dalam scroll pin, dan kemudian ikon loading yang ada di sini tadi dihilang. Ya, demikian tutorial part keempat untuk membuat kuis, dan kita akan jumpa kembali pada tutorial berikutnya, dan pastinya kita akan melanjutkan untuk button koreksi, admin, dan coba lagi.